Pernah gak sih kalian mendengar bisikan aneh yang bikin merinding? Atau cerita tentang seseorang yang tiba-tiba berteriak, meronta-ronta, bahkan kehilangan kesadaran, lalu dibilang kesurupan? Atau mungkin kamu tahu soal dukun yang katanya bisa mengirim santet dari jauh? Fenomena seperti ini sudah melekat dalam budaya Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar ulah makhluk gaib? Atau sebenarnya ada penjelasan logis di baliknya? Gua bikin video ini karena gue percaya banyak orang yang dirugikan akibat salah paham terhadap fenomena ini. Apalagi ada banyak dukun palsu yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Mereka nggak hanya nipu, tapi kadang juga melakukan tindakan yang merugikan, seperti meminta uang dalam jumlah yang besar, atau bahkan pelecehan dengan dalih ritual. Di video ini, kita akan membongkar fenomena-fenomena gaib yang sering kita dengar, seperti kesurupan, penampakan, ketindihan, dan santet. Menggunakan pendekatan logis dan ilmiah, di sini gua nggak langsung bilang kalau semua itu nggak ada. Tapi kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang lain. Karena pemikiran ini tuh menghambat logika, menghambat ilmu pengetahuan, dan sering menjadi alat manipulasi atau menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Di episode 2, chapter 4, juga udah gue jelasin kalau Tan Malaka menekankan bahwa untuk mencapai kemajuan, masyarakat Indonesia harus melalui 3 tahap perkembangan pemikiran, yaitu logika mistika, filsafat, dan sains. Semoga kita bisa memahami fenomena ini dengan lebih kritis dan logis, biar nggak ada lagi tuh orang yang kena tipu. Di Indonesia, kesurupan sering terjadi di sekolah, tempat kerja, atau lokasi tertentu yang dianggap angker. Bahkan yang percaya bahwa kesurupan disebabkan oleh roh halus, seperti kuntilanak atau genderuwo, yang memasuki tubuh seseorang. Namun, fenomena kesurupan tidak hanya ada di Indonesia. Di banyak negara lain, fenomena serupa juga terjadi, meskipun dengan penjelasan yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Tapi, apakah semua kasus kesurupan benar-benar ulah makhluk halus? Atau mungkin ada penjelasan medis dan psikologis di baliknya? Sebenarnya, kesurupan bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang ilmiah. Apa kalian pernah melihat orang melakukan hal seperti ini? Dan apakah kalian mengira kalau ini adalah kesurupan? Ternyata, yang sering dikira kesurupan itu sebenarnya bisa jadi penyakit serius, yang namanya tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, yang biasanya masuk lewat luka yang kotor atau terinfeksi. Jadi, ini bukan karena makhluk halus. Di beberapa budaya, gejala tetanus bukan disalahartikan sebagai kesurupan, karena kelihatannya mirip banget. Contohnya, kejang-kejang yang bikin orang terlihat menyeramkan. Ekspresi wajah seperti tersenyum lebar, secara paksa. Ini istilah medisnya disebut rhinsus sardonicus. Gerakan tubuh atau suara yang nggak terkendali. Nah, ini sering diperparah sama kepercayaan yang udah lama tertanam di masyarakat, di mana banyak orang lebih dulu percaya sama makhluk halus daripada cari tahu penjelasan medisnya. Penyebab tetanus, yaitu bakteri Clostridium tetani, baru ditemukan di abad ke-19. Jadi wajar aja kalau zaman dulu orang-orang ngiranya ini ada hubungannya sama hal mistis, karena ilmu medis belum secanggih sekarang. Tapi sekarang kita tahu, nggak semua yang kelihatannya mistis itu ulah makhluk halus. Epilepsi itu apa sih? Epilepsi adalah gangguan otak yang bikin aktivitas listriknya nggak normal. Akibatnya, orang yang punya kondisi ini bisa mengalami kejang berulang. Kejangnya bisa mempengaruhi gerakan tubuh, kesadaran, bahkan perilaku. Epilepsi sering banget dikaitkan sama kerasukan roh jahat.
karena gejalanya yang dramatis, tiba-tiba kejang, jatuh, atau nggak sadarkan diri, kelihatan menyeramkan, dan waktu itu nggak ada penjelasan medis yang jelas. Epilepsi bisa terjadi karena beberapa hal, kayak cedera kepala, infeksi otak, misalnya meningitis, faktor genetik atau bawaan, tumor di otak, dan masalah perkembangan otak sejak kecil. Epilepsi itu udah dikenal sejak zaman dulu banget, bahkan sejak era Yunani kuno. Menariknya, epilepsi dulu dikenal sebagai penyakit suci karena dianggap ulah dewa atau roh. Tapi di sekitar 400 sebelum Masehi, Hippocrates, seorang dokter Yunani, bilang kalau epilepsi bukanlah ulah makhluk gaib, tapi penyakit otak. Jadi, Hippocrates ini orang pertama yang coba ngejelasin epilepsi secara logis. Penelitian makin maju setelah Luigi Galvani menemukan listrik otak di akhir abad ke-18. Dari situ, konsep tentang aktivitas listrik di otak mulai dipahami. Dulu, epilepsi mungkin terlihat mistis, tapi sekarang kita tahu ini adalah penyakit yang punya penjelasan medis. Jadi, kalau lihat gejala seperti kejang, jangan langsung mikir kerasukan. Bisa jadi itu epilepsi. Dan yang dibutuhkan adalah bantuan medis, bukan ritual. Dan penjelasan lainnya ada di dalam dunia psikologi. Ada istilah yang namanya Possession Trance Disorder atau PTD. PTD adalah gangguan psikologis di mana seseorang merasa dirasuki oleh roh, makhluk gaib, atau kekuatan tertentu. Gangguan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, trauma atau stres berat. Pengalaman traumatis seperti kehilangan orang tercinta atau tekanan hidup dapat memicu PTD. Yang kedua, kepercayaan budaya dan agama. Di Indonesia, kepercayaan pada makhluk gaib mempengaruhi cara seseorang menafsirkan pengalaman tak biasa, yang sering dikaitkan dengan hal mistis. Yang ketiga, sugesti sosial. Lingkungan yang juga berperan besar. Jika seseorang kerasukan, orang di sekitarnya lebih mudah terpengaruh dan mengalami hal serupa. Fakta psikologisnya, fenomena kesurupan lebih tepat dijelaskan melalui kombinasi psikologi, budaya, dan stres. Kesurupan tampak mistis. Penanganannya lebih efektif dilakukan dengan pendekatan psikologi dan medis, bukan ritual. Lalu, gimana dengan kesurupan massal? Kesurupan massal itu sebenarnya mirip banget sama kesurupan biasa. Bedanya, ini terjadi di dalam kelompok. Biasanya dimulai dari satu orang, terus menular ke orang lain di sekitarnya. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan lewat psikologi kelompok, di mana individu cenderung mengikuti perilaku kelompok karena sugesti, tekanan sosial, atau bahkan panik bareng-bareng. Kesurupan massal sering banget terjadi di tempat dengan tekanan psikologis tinggi. Misalnya, saat ujian di sekolah, kerja lembur dengan target berat di pabrik, atau di lokasi yang dianggap angker. Kalau udah ada satu orang yang kesurupan, suasananya jadi tegang, dan yang lain pun lebih gampang terbawa. Dalam situasi kayak gini, wanita biasanya lebih gampang tertular, bukan karena lemah, tapi karena mereka cenderung lebih sensitif terhadap tekanan sosial dan emosi. Jadi, kalau suasananya udah tegang atau panik, mereka lebih cepat terpengaruh. Sebenarnya, yang menular itu bukan cuma kesurupan. Ada banyak fenomena lain yang juga gampang menular. Contohnya seperti yang pertama, menguap. Kalau satu orang menguap, sering banget orang lain jadi ikut. Yang kedua, tertawa. Lihat orang ketawa, kita juga bisa ikut-ikutan ketawa meski nggak tahu kenapa. Yang ketiga, panik. Kalau ada orang yang panik atau lari, refleks aja kita ikut jadi panik. Yang keempat, nangis atau bersin. Juga sama, perilaku ini juga bisa bikin orang lain terpengaruh. Jadi, kalau kesurupan bisa menular, itu bukan hal yang aneh.
Semua ini terjadi karena pengaruh psikologi dan respons kelompok, bukan karena ulah makhluk halus. Jadi, nggak perlu langsung panik ya. Pernah nggak sih lu lagi tidur, tiba-tiba merasa sadar tapi nggak bisa gerak atau ngomong? Rasanya kayak ada sesuatu yang menindih di tubuh kamu. Atau mungkin kamu lihat bayangan gelap atau dengar suara aneh. Serem banget kan? Nah, fenomena ini dikenal sebagai ketindihan. Dalam dunia medis, ketindihan disebut sleep paralysis. Kondisi ini terjadi saat tubuh lo masih ada di fase tidur, atau yang bisa disebut REM, atau Rapid Eye Movement. Tapi otak kita udah keburu bangun. Jadi, kita sadar, tapi tubuh belum. Kenapa tubuh jadi lumpuh? Selama fase tidur, tubuh kita secara alami dilumpuhkan. Ini supaya kita nggak bergerak sesuai dengan mimpi kita. Bayang dong, kalau mimpi lari terus tubuh kita benar-beneran lari di tempat tidur. Nah, kalau otak bangun lebih cepat dari tubuh, jadinya kita merasa terjebak di antara tidur dan bangun. Apa penyebab sleep paralysis? Ketindihan biasanya terjadi karena beberapa hal ini. Yang pertama, pola tidur nggak teratur atau kurang tidur. Kalau kamu sering bergadang atau nggak punya jadwal tidur yang tetap, risiko ketindihan bisa meningkat. Yang kedua, stres atau kecemasan. Pikiran yang tegang bisa bikin tubuh susah masuk ke fase tidur yang normal. Yang ketiga, tidur terlentang. Posisi ini lebih sering dikaitkan dengan sleep paralysis karena mungkin mempengaruhi pernapasan. Yang terakhir, nomor 4, gangguan tidur seperti insomnia atau narkolepsi. Kondisi medis tertentu juga bisa jadi pemicu. Kenapa ketindihan terasa menyeramkan? Ketindihan bisa terasa menyeramkan karena otak kita masih setengah bermimpi. Itu sebabnya kamu mungkin mengalami halusinasi, melihat bayangan gelap, mendengar suara aneh, atau merasa ada yang menekan tubuhmu. Tapi sebenarnya, semua itu cuma efek dari otak yang lagi bingung karena transaksi tidur dan bangunnya nggak sinkron. Kesimpulannya, ketindihan memang bikin panik, apalagi kalau kamu nggak paham kenapa itu terjadi. Tapi tenang, ini adalah fenomena biologis yang normal dan nggak ada hubungannya sama hal-hal mistis. Dengan pemahaman yang tepat dan pola tidur yang sehat, kamu bisa mengurangi risiko ketindihan. Jadi, kalau ketindihan lagi, nggak usah takut. Itu cuma otak dan tubuh yang belum sinkron. Kasus yang ketiga adalah penampakan. Kamu pasti sering dengar cerita orang yang mengaku melihat sosok hantu, jin, atau makhluk supranatural lainnya. Banyak yang percaya bahwa penampakan adalah bukti nyata keberadaan makhluk gaib. Tapi, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ada penjelasan lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah skizofrenia, gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan ini menyebabkan yang pertama halusinasi, melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, delusi, keyakinan salah, berpikir merasa dirasuki roh. Yang ketiga, gangguan pikiran, pola berpikir yang kacau atau tidak logis. Yang keempat, perilaku tidak teratur, tindakan yang tidak sesuai dengan situasi. Kenapa skizofrenia bisa memicu penampakan? Yang pertama, gangguan otak. Struktur otak yang terganggu menyebabkan pengalaman sensorik palsu. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia otak. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin memicu halusinasi. Yang ketiga, stres atau trauma. Faktor psikologis ini memperburuk gejala. Yang keempat, karena pengaruh budaya. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang sangat percaya pada makhluk gaib, halusinasi mereka seringkali berbentuk sesuai dengan kepercayaan tersebut. Misalnya, melihat sosok hantu seperti kuntilanak di Indonesia atau Yurei di Jepang. Artinya, meski di banyak budaya, fenomena seperti ini sering dianggap mistis. Ilmu pengetahuan memberikan penjelasan yang masuk akal dan berbasis medis. Dengan memahami skizofrenia dan bagaimana otak bekerja, kita jadi tahu bahwa penampakan yang dirasakan seseorang
lebih terkait dengan kondisi mental mereka, bukan ulah makhluk gaib. Fakta menarik lainnya adalah, lu tahu gak kalau Indonesia adalah negara dengan jumlah penderita skizofrenia tertinggi di dunia? Ini harusnya jadi peringatan sih buat masyarakat di Indonesia. Penampakan sering dianggap sebagai bukti keberadaan makhluk gaib, tapi ilmu psikologi dan medis menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari kondisi mental. Dengan memahami skizofrenia, kita bisa memberikan dukungan yang lebih baik bagi penderitanya dan melihat fenomena ini secara kritis, tanpa menghubungkannya dengan hal mistis. Sebenarnya, gua nggak mau bahas ini karena topik ini udah sering dibahas di mana-mana. Tapi intinya, kata pesulap merah, dukun itu cuma ada 2 jenis. Kalau nggak nipu, ya cabul. Selain itu, kalau lo bisa buktiin kalau santet itu benar-benar nyata, ada hadiah sebesar 1 miliar rupiah plus mobil Alphard yang bisa lo dapetin. Langsung aja buktikan ke Ferry Irwandi kalau lo yakin itu nyata. Kesurupan, ketindihan, atau santet emang sering banget terlihat mistis. Tapi sebenarnya ada penjelasan logis di balik itu semua. Gue bikin video ini karena gue tahu masih banyak orang yang dirugikan gara-gara salah paham soal fenomena ini. Apalagi ada dukun-dukun palsu yang gak cuma nipu, tapi juga kadang melecehkan orang dengan alasan ritual. Yang bernama Marcella Radipal, dia merendahkan dukun. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Jadi gimana menurut kalian? Setuju gak sama pendekatan ini? Atau kalian punya pandangan lain? Let's discuss down below. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.